Diam dulu kamu. Oke, baik. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam lestari. Mari. Oke, jadi perkenalkan saya Sari Basima dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, jurusan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Sekali lagi salam lestari. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya terkait dengan perkembangan kognitif. Oke, jadi langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, studi tentang perkembangan kognitif atau perubahan yang terjadi pada kemampuan mental anak selama mental anak-anak, jangan liatin aku, selama hidup mereka adalah salah satu topik yang paling beragam dan menarik di semua. Apa sih ini? Intinya perkembangan kognitif itu adalah hal yang utama dalam psikologi perkembangan manusia. Dalam bab ini, bentar, kayaknya aku udah pernah bikin video tentang ini deh. Oh iya, udah pernah, tapi kehapus kayaknya. Oke, jadi dalam pembahasan PPT kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teori Piaget. Ya, teori Piaget. Sejauh ini Piaget itu adalah seorang ahli teori yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan anak. Beliau menggabungkan minat sebelumnya dalam zoologi dan kognisi, aktivitas mengetahui dan proses yang melaluinya di pengetahuan yang diperoleh. Oke, di perkembangan kognitif ini, perubahan yang terjadi dalam mental seperti kegiatan memperhatikan, memahami, belajar, berpikir, dan mengingat. Ini dibagi menjadi 3 cabang. Pertama, epistemologi. Dalam epistemologi ini, cabang filsafat yang berkaitan dengan asal-usul pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru yang ia sebut sebagai epistemologi genetik, yang ia definisikan sebagai studi eksperimental. Oke, kemudian studi mental tentang asal-usul pengetahuan. Teori dalam Piaget ini menggunakan istilah genetik dalam pengertian yang lebih tua, yang dasarnya artinya perkembangan. Jadi Piaget ini memulai studinya dengan mengamati dengan sesama ketika anaknya sendiri ketika masih bayi, bagaimana dia mengeksplorasi permainan baru, memecahkan masalah sederhana yang ia buat sendiri, seperti menyusun puzzle mungkin, dan secara akhirnya memahami diri mereka sendiri. Di situ Bang WC ya, memahami diri mereka sendiri dan dunia mereka. Kemudian Piaget mempelajari sampel yang lebih besar dalam hal perkembangan anak. Oke, jadi sampel yang lebih besar itu adalah dari anak-anak melalui apa yang kemudian dikenal sebagai metode klinis, sebuah teknik tanya jawab, yang mana teknik tanya jawab ini digunakan untuk menemukan bagaimana anak-anak dari berbagai usia memecahkan berbagai masalah dan berpikir tentang masalah sehari-hari dari pengalaman naturalistik terhadap topik-topik, mulai dari permainan juga hingga hukum fisika. Jadi teori Piaget ini merumuskan teori-teori dari kecil ke besar dalam pertumbuhan intelektual. Paham nggak kalian? Oke, jadi bagaimana anak-anak membangun dan memodifikasi skema konkret mereka? Semua bentuk pemahaman diciptakan melalui cara kerja dari 2 proses intelektual bawaan. Pertama, organisasi, yang kedua, adaptasi. Nah, jadi dalam organisasi ini adalah proses di mana anak-anak menggabungkan skema-skema yang ada menjadi skema yang baru dan lebih kompleks. Seperti skema intelektual. Sebagai contoh, seorang bayi yang memiliki kemampuan menatap atau menjangkau dan menggenggam kembali segera mengorganisasikan skema-skema yang awalnya tidak berhubungan dalam struktur yang lebih kompleks secara visual. Kayak visual terarah yang memungkinkan untuk menjangkau dan menemukan karakteristik dari banyak sudut pandang. Kemudian objek-objek yang menarik di lingkungan, meskipun skema kognitif dapat mengasumsikan bentuk yang
yang mana bentuk ini berbeda pada fase perkembangan yang berbeda. Proses